Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rusli Channel. Perkenalkan, nama Rusli, mahasiswa pasca sarjana UIN PAS Bengkulu. Sahabat semuanya, kembali di session kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana strategis praktik mengembangkan pribadi anak di era digital. Sahabat semuanya, seorang psikolog bernama Santosa dalam artikelnya yang berjudul Era Digital, dia mengatakan orang tua butuh ilmu agar anak tak salah mendidik. Dia mengemukakan beberapa panduan bagi orang tua dalam mendidik anak di era digital. Menurutnya, yang pertama, orang tua membatasi anak menggunakan gadget dan media digital lainnya. Orang tua jangan membiarkan anak untuk menggunakan gadget dan media digital lainnya sehingga berjam-jam lamanya. Orang tua bukan anti dalam memberikan gadget bagi anak, akan tetapi orang tua harus membatasi anak menggunakan gadget dengan cara yang bijak agar seimbang. Orang tua jangan membiarkan anak untuk menggunakan waktu berjam-jam hanya untuk bermain game. Disinilah orang tua bertanggung jawab dalam mendidik anak dengan berusaha membatasi anak dalam menggunakan gadget dan media digital lainnya. Kemudian beliau mengatakan yang kedua, orang tua mendorong untuk melakukan aktivitas motorik. Aktivitas motorik lainnya bukan hanya memperhatikan gadget yang cenderung aktivitas pasif. Orang tua harus selangkah lebih maju dari anak jika membolehkan anak menggunakan gadget. Sebab anak boleh bermain gadget tetapi harus tetap didorong untuk melakukan aktivitas lain yang menjadi prioritas, seperti bermain boneka, membaca, mengerjakan pekerjaan rumah, makan, mandi, dan aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh yang aktif. Atas dasar itulah orang tua harus mengingatkan anak tentang tanggung jawab utamanya agar dapat menstimulasikan tumbuh kembangnya secara aktif dan bukan hanya bermain gadget yang cenderung membuat anak melakukan aktivitas pasif. Sahabat akademis semuanya, adapun yang ketiga, seorang psikolog tadi mengatakan orang tua perlu selektif memilihkan media atau tayangan yang tepat dan aman bagi anak. Anak-anak yang lahir di era digital hampir sulit menghindari kehadiran multimedia seperti teknologi televisi, musik, media sosial, dan internet. Dalam hal ini, orang tua perlu memilih media atau tayangan yang sesuai dengan usia dan karakteristik anak. Orang tua harus tegas memberi aturan main bagi anak yang belum cukup usia. Orang tua perlu memonitoring anak dalam mengakseskan situs berbagai video yang sesuai dengan umur anak. Misalnya lewat kanal YouTube, orang tua bisa memberikan YouTube Kids atau YouTube untuk anak-anak yang ada parental control atau filter tayangan yang sesuai dengan umur anak tersebut. Sahabat, adapun yang keempat, orang tua memonitoring lingkungan baik di dunia
maya maupun di sekitarnya. Situs yang bercorak pornografi juga menjadi ancaman bagi tumbuh kembang anak karena materi dapat memicu kecenderungan negatif bagi anak. Pada saat ini, situs porno justru dapat mempengaruhi kehidupan anak. Misalnya dapat broadcast pesan BBM dari temannya. Adiktif terhadap pornografi bagi anak di usia dini dapat mengganggu pertumbuhan seksualnya untuk jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, orang tua diharapkan tetap memonitor anaknya dengan menjadi teman di media sosial. Orang tua berteman dengan anaknya di Facebook, WhatsApp, BBM, atau media sosial lainnya. Dengan demikian, orang tua tetap mengontrol perilaku dan aktivitas anak di media sosial tersebut. Hal ini bisa meminimalisasi kecenderungan anak-anak untuk jatuh dalam pergaulan yang negatif dan merusak kepribadian anak itu sendiri. Pada saat ini orang tua mengalami tantangan terbesar dalam mendidik dan mengasuh anak, baik dari tantangan yang berasal dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Orang tua memang sudah terlanjur tertinggal oleh anak di zaman modern ini, akan tetapi orang tua tidak mengenal kata terlambat untuk belajar agar dapat memonitor anak yang terlanjur kecenderungan gadget. Orang tua perlu menjalankan peran ini dalam keluarga sebagai tempat pertama dan utama dalam mendidik dan mengasuh anak. Keluarga sebagai salah satu sentral pendidikan adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Orang tua mempunyai fungsi dan peran yang sangat sentral dalam keluarga untuk mendidik anak supaya berkembang baik dan positif. Orang tua sebagai peletak dasar bagi pembentukan karakter anak. Ketika orang tua mendidik anak dengan pola asuh yang arif, pola asuh yang pasif, pola asuh yang efektif, pola asuh yang konstruktif, dan pola asuh yang transformatif dalam keluarga, maka dijamin pasti anak akan berkembang baik pada jenjang pendidikan selanjutnya. Orang tua hadir untuk mendampingi dan membimbing anak-anak supaya tidak menjadi korban negatif siber atau era digital ini. Sahabat semuanya, selanjutnya dalam artikel Mulyono berjudul Peran Pendidikan Keluarga di Era Digital. Dia mengemukakan bahwa orang tua perlu menerapkan strategis untuk mendidik dan mendampingi anak supaya tetap bisa menguasai teknologi digital tanpa terpengaruh dampak negatifnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, orang tua membuat kesepakatan dengan anak tentang penggunaan dan waktu penggunaan fasilitas seperti gadget, smartphone, tablet, hingga internet di rumah. Dengan adanya kesepakatan bersama ini secara tidak langsung, anak tumbuh tanggung jawab dan kesadaran bersama di dalam keluarga tanpa anak merasa dilarang untuk menggunakan fasilitas tersebut. Kemudian Mulyono mengemukakan yang kedua, orang tua menjalin komunikasi dengan pihak sekolah dan lingkungan masyarakat. Hal ini bertujuan supaya sikap, supaya perilaku, supaya tindakan anak tetap terkontrol dengan baik, entah di sekolah dan di lingkungan tempat anak bermain dengan teman-temannya. Kemudian yang ketiga, dalam artikel tersebut jelaskan upaya orang tua agar bisa tetap menguasai, orang tua supaya tetap menggunakan teknologi
tapi tidak terpengaruh. Yang ketiga adalah orang tua perlu mendampingi dan memantau aktivitas anak dalam mengakses atau menggunakan media sosial. Oleh karena itu, kehadiran orang tua mengarahkan anak supaya bermanfaat untuk menggunakan media sosial di era digital ini. Kemudian yang keempat, orang tua menunjukkan keteladanan yang baik dan positif bagi anak. Artinya orang tua harus konsisten dalam memberikan contoh-contoh yang positif dalam memanfaatkan media sosial serta menjalankan kesepakatan yang sudah dibicarakan bersama anak. Selain keempat strategi yang jelaskan ini, orang tua juga dalam mendidik anak perlu mengadaptasi peran seorang orang tua. Orang tua, jadilah orang tua sebagai pendamping. Semua orang menjadi sukses dalam hidup justru karena memiliki seorang orang tua yang berperan sebagai pendamping, yang mendampingi dan membimbing seorang anaknya meraih cita-cita dalam hidup. Orang tua berperan sebagai pendamping dengan bekerja keras, mendampingi dan berkomitmen untuk melatih anak supaya menjadi pemenang, atau dalam bahasa Inggris to be a competition, to be a champion, to be a champion. Sahabat akademi semuanya, mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah khazanah keilmuan bagi kita, terutama bagi orang tua di dalam menghadapi dunia atau era digital ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.